Makanya Fitri berpesan kepada Bang Dul, Abi, kalau hari raya nanti jangan lupa kembali ke Fitri ya. Jangan kembali ke Rahmi, ke Simurni, atau kembali ke Inur. Apalagi Nurnya Nurdin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdahu. Shadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha sirran wa 'alaniyah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minin ittaqullaha fi kulli a'malid din. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma irfa' 'anna al bala'a wal ghala'a wal waba'a wal riba was zina wat ta'una wal fitana wal munkar wasrif al mukhtalifata wasyada'ida wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baitina wa ahli baitina wa azwajina wa auladina wa qaryatina wa min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum kita mulai tausiah Idul Fitri,
ada baiknya saya mengajukan satu teka-teki. Tadi sebelum berangkat ke sini, kita mulai melangkahkan kaki dengan kaki kanan. Lalu kita berwudu dan makan sedikit karena sunnah sebelum Idul Fitri dengan tangan kanan. Sepulangnya kita nanti, kita akan menjamu tamu, lalu memberikan minuman. Minuman dapat berupa kopi, teh manis, atau sirup. Pastinya minuman itu harus diaduk agar tercampur secara sempurna. Kita punya tangan kanan dan tangan kiri. Pertanyaannya, tangan manakah yang paling bagus untuk mengaduk? Kalau penasaran, nanti di akhir tausiah ada jawabannya. Kemarin Al-Mukarram guru kami, Abu Mudi, beliau adalah ulama besar Aceh, bahkan Indonesia, kelahiran Utin Lingga. Beliau kemarin mengadakan pengajian online dengan kitab Durratun Nasihin, majelis ke-71, halaman 275 tentang Idul Fitri. Dan di situ diceritakan tentang surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Pembahasannya dari ayat ke-14 sampai ayat ke-19. Qad aflaha man tazakka. Salah satu tafsirnya, sungguh berbahagialah orang yang sudah mensucikan dirinya dengan zakat fitrah. Seperti kita semua yang hadir pada hari ini, kita berangkat untuk menunaikan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah setelah kita menunaikan zakat fitrah. Ada sebuah kisah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau berangkat untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Lalu beliau berkhutbah, "Ya ayyuhan nas, kalian semua sudah berpuasa selama 30 hari dan kalian semua sudah qiyamul lail, mendirikan malam selama 30 hari. Maka hari ini Allah pasti akan mengabulkan semua keinginan dan pinta kalian." Kebetulan di antara para jamaah sholat Idul Fitri ada yang bernama Abdullah. Beliau sering dipanggil Bang Dul, panggilan gaul. Karena sekarang kadang-kadang kita kenalan sama cewek, so nanti salsabila, pada cek pada DP, salamah. Jadi ada nama gaul. Beliau pergi bersama istrinya yang bernama Fitri. Nah, memang pasangan ini luar biasa, beda dengan pasangan anak zaman now. Anak sekarang panggil cewek panggilan Kak Umi Abi. Orang yang kawin mungkin dalam itu nurwa cerape. Tapi mereka Idul dan Fitri tetap mesra. Fitri bertanya kepada suaminya, Bang Dul, Abi ini setelah kita pulang sholat Idul Fitri nanti kan ada masa libur. Kemanakah kita mau jalan-jalan? Apa ke Medan, Jakarta, Singapura, Malaysia, atau ke Korea? Suaminya berkata, Bang Dul berkata, Fitri, kamu gak ingat kenapa kita menikah? Ya, karena kita jodoh, Bang. Kan tahu pepatahnya, kalau jodoh nggak kemana-mana, di rumah aja. Kebetulan sekarang sedang corona. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berkumpul bersama keluarga di Menasah UGI Utin Gelinggang. Tetap bersama UGI, Ustadz Gaul, Ustadz Ganteng, Ustadz Gunawan. Hari ini kita alhamdulillah masih boleh melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Padahal kemarin kabar burung, nggak tahu burungnya siapa, ada kabar burung kita nggak boleh sholat di masjid dan Menasah karena sedang wabah corona. Puni corona menduahnya tidak di luar mau danyo, nyodadu lalu mau hai demo. Bukai tanya Menasah, pantang ijak Menasah, langsung ini gomel corona. Tapi pastinya ayat sambungannya wadzakara asma rabbih fasalla. Orang yang sudah mensucikan dirinya dengan zakat fitrah, maka dia berzikir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu fasalla,
mereka melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid atau munasabah. Seperti kita hari ini. Mungkin seperti pesan Bapak Kasih tadi, kita tidak perlu takut pada corona, panik, jangan, tapi tetap waspada. Ikuti semua instruksi dari pemerintah. Termasuk tadi saya lihat ada cuci tangan, dulu ya. Tapi sebenarnya cuci tangannya kenapa yang gubernur pada kita jawab. Kita lihat hampir Idul Fitri, pengen lihat ini banyak kan kurang, kan sih. Oh gak pengen itu, hanaike cuci tangan ya, lepas tanggung jawab itu sudah biasa. Tapi inilah kadang-kadang setelah sholat Idul Fitri kita nanti akan pergi bersilaturahmi bermaaf-maafan. Hebatnya Idul dan Fitri tadi, saat mereka pergi bersilaturahmi ke rumah tetangga, mereka bisa mengetahui umur orang dari bahan pembicaraannya. Misalnya ada orang umur 30-an sedang bertamu bersilaturahmi, itu pasti pembicaraannya tentang kamu kerja di mana. Kalau umur 40 tahun, pertanyaannya anak kamu sudah berapa. Kalau umur 50 tahunan, mungkin pertanyaannya cucu kamu sudah berapa. Kalau umur 60 tahunan ketika bersilaturahmi, pertanyaannya kawan-kawan kita yang sudah meninggal siapa aja ya. Kalau umur 70 tahun, pertanyaannya saat silaturahmi, kawan-kawan kita yang masih hidup siapa aja ya. Nah, kalau umur 80 tahun ketika silaturahmi, pertanyaannya kamu siapa ya? Ambil dulu. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan Ustaz Gunawan berkata, semoga salawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Muhammad pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau anna sanata kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang terkandung dalam Ramadan, maka mereka akan selalu bercita-cita agar Ramadan datang sepanjang tahun. Ustaz Gunawan, tapi Ramadan kali ini berbeda. Kita ada wabah corona. Justru bentuk irunal hayat dunia, mereka tidak lagi mementingkan kehidupan dunia, tidak terperdaya dengan dunia. Wabah corona hadir mungkin untuk meningkatkan keimanan kita. Kita tidak tahu apa hikmahnya. Mungkin setelah corona kita akan jauh lebih ramai kemenasan. Dulu kejadian penembakan pada yang ditembak Kuimung di Masjid Selandia Baru, nanti kan? Setelah kejadian ditembak dan Kuimung, menurut berita, kita nggak tahu juga betul atau tidak, 340 orang masuk Islam. Nah, mungkin yang pernah beramai yang merasa berdelingan, Pak Deddy Mbak Kuimung. Siap? Iya. Tapi kenapa ya? Saatnya udah ramai ya, saudara. Mudah-mudahan jemaah ini tetap bertahan beribadah sampai juga lepas Idul Fitri. Nah, si Idul dan si Fitri ternyata sadar bersilaturahmi bukan hanya ke tetangga, tapi yang pertama begitu pulang mintalah maaf kepada pasangan kita, kepada suami dan istri kita. Rupanya ketika Lebaran si Fitri marahan dengan si Dul. Si Dul melakukan salah satu dari 4 cara. Yang pertama, tetap minta maaf walaupun Fitri yang salah, karena wanita selalu benar. B, jual ginjal, lalu ajak Fitri shopping. Nah, terus bebek benih. C, puji alisnya, ada alis bro, puji alisnya. Atau yang D, pura-pura mati. Tapi bagusnya si Dul dia tahu cara. Dia akan berkata kepada Fitri, wahai adindaku tersayang, walaupun aku sering marah-marah seperti Squidward, atau aku egois seperti Tuan Crab, bahkan aku bodoh seperti Patrick, tapi aku akan selalu berada di sisimu seperti SpongeBob. Semangat Idul Fitri inilah yang diajarkan Rasulullah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mujtahid, ulama tajih, ulama salaf, ulama khalaf, serta para ulama yang muktabar. Kata-kata ikramah wa ta'ziman, kelujuan kepada Al-Karam Bapak
Kesi Gitanyo, Tengku Yusuf Lansat SD, serta Tengku Imum, Ketua Rapet serta para anggotanya, Kerani dan Keranicu, Imum Dusun dan Imum Rawatib untuk semayang di Merasa Rutin Lingga, seluruh panitia Ramadan sampai panitia Idul Fitri, terutama Tengku Nuzul Bari atau Syedin dan Agung Darwan. Terima kasih panitia yang sudah menggunakan takbir dari tadi malam sampai tadi pagi. Alhamdulillah luar biasa, suaranya merdu sekali. Kadang-kadang kalau kita dengarkan suara yang merdu, kita teringat saat Lebaran hari raya banyak lagu-lagu yang juga disuarakan oleh penyanyi yang bersuara merdu. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, walau ada corona tak berkurang hikmatnya. Kini kita beridul fitri berbahagia, walaupun tak bisa mudik ke kampung halaman. Walau tak berjabat tangan kita memaafkan, walau jarak berjauhan hati berdekatan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Semoga COVID-19 segera kita kalahin. Ya, semoga kita terus bisa melawan wabah corona ini dengan giat bersama. Memang suara saya kurang merdu, kalah dengan suara Imam dari Tengku Faisal Muhammad Hussein SPDI yang luar biasa merdu sekali. Padahal saya kampungnya di merdu loh. Biasa udah merdu maka husu beragam, tapi tidak ya. Luar biasa. Dan seterusnya kepada ayahanda, adinda, ananda, dan ibunda, juga seluruh sahabat dan para abu, abi, abia, walid, Tengku dan Tengku Haji, serta seluruh pimpinan pesantren. Situ ada Tengku Adi, Gurel Luandi Nurul Islam, dan kepada seluruh jamaah kaum abi dan kaum ummi yang hari ini hadir. Tetap semangat walau di tengah wabah corona. Kita ingat wabah corona itu bukan sesuatu hal yang baru. Kita sudah menghadapi berbagai batas sebelumnya. Ingat tsunami, ingat tragedi Simpang KKA. Begitu banyak saudara kita yang meninggal saat itu. Mereka meninggal, tapi mereka senang karena mereka sudah dapat pahala syahid. Insya Allah mereka akan masuk ke dalam surga. Amin. Yang jadi masalah kita yang rendah udip, memang udip, tapi bantuan kan hammer bot. Kemudian materi handete dalam iman. Nah, inilah kadang-kadang orang yang kena musibah seperti kena tsunami, nah yang makin jiwa jauh nasar. Makanya kita harapkan setelah COVID kita makin giat pergi ke nasar. Tapi nasib itu model katanya dikatakan dengan tsunami. Nah Ustaz, siklon pun dicok di tsunami. Pada ini belum sangkut pesawat dicoba. Tapi makanan anak semua yang trauma loh Ustaz. Pada dalam keadaan hilang pulang merasa sang-sang tsunami. Pada kedua ada kopi, keadaan kopi atau Nescafe nya anak trauma, itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita beraya Idul Fitri 1441 Hijriah. Inna hadza la fi suhufil ula. Hadza adalah dhamir yang marja' dhamirnya itu kembali kepada qad aflaha man tazakka. Bahwa ini yang diceritakan tadi, beruntungnya orang yang suka diri dan seterusnya, itu telah termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita kaji ulang, ada 4 hikmah Idul Fitri di tengah corona. Yang pertama, qad aflaha man tazakka, berbahagia karena sudah suci. Yang kedua, wa dzakara isma rabbih fa shalla, berzikir dan sholat. Yang ketiga, bal tu'thirunal hayatad dunya, tidak terperdaya dengan dunia. Yang keempat, wal akhiratu khairu wa abqa, fokus kepada akhirat. Dalam 20 menit ke depan kita akan coba bahas keempat hikmah Idul Fitri di tengah corona ini. Kaum ayah mertua asal surga Allah. Yang pertama, hikmah corona di tengah Idul Fitri, qad aflaha man tazakka, beruntung berbahagia karena sudah suci. Kita sudah sampai ke kondisi fitri. Makanya Fitri berpesan kepada Bang Dul, Abi, kalau hari raya nanti jangan lupa kembali
kembali ke Rahmi, ke si Murni, atau kembali ke Inur? Apalagi Nurnya Nurdin. Ya, kondisi fitri kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Fitri suci pan lagi anak banyak pan lahir, seperti yang disampaikan. Tapi anak banyak jamun. Beda anak banyak jamun dengan anak banyak jinom. Anak banyak jamun begitu wajib mano. Karena imain lam kubang kebu kudo. Tapi anak banyak jinom, patewo mano wajib. Beda ya. Anu maya jamun wajib mano, anu maya jinom mano wajib ya. Luar biasa kita lihat perbedaannya. Inilah yang membuat kita harus tetap menjaga kesucian dan kefitrahan kita walaupun kita sudah selesai daripada hari raya Idul Fitri ini. Caranya bagaimana? Dengan menjaga kebersihan kita, kesucian kita, dan juga pergaulan kita. Kalau kita terutama remaja putri yang hari ini bergaul, jaga kesucian. Baik sampai jelame 20 mayang doa mano anjir. Kita juga lucu kalau jelamenya sampai 20 mayang tapi doa mano anjir. Makanya kita juga harus jaga fashion kita, jaga baju kita, jangan sampai pakai baju ketat. Mungkin tadi karena saya buru-buru, saya tadi ya pergi ke sini, lalu saya tadi ada cerita sama Syekh. Saya pergi untuk mengganti baju di dalam SPBU. Tapi saya cuma sempat pakai baju kaos karena memang kesulitan. Kadang-kadang untuk anak yang masih muda, apalagi anak-anak yang sekarang usianya masih belia. Kalau kita lihat kondisi sekarang, maka anak-anak itu harus bisa memakai pakaian yang Islami. Pakaian yang Islami artinya pakaian yang saat ini dianjurkan oleh kita para ulama, yaitu pakaian yang bernuansa Islami. Kalau kita kaum putri, minimal bajunya jangan ketat. Jadi kalau kita yang anak-anak putri, itu bajunya adalah baju yang menutup aurat dan tidak ketat. Kalau kita yang putra, mungkin bajunya sudah bisa baju yang bernuansa Islami. Boleh baju seperti ini, ya baju jubah atau baju koko, minimal tetap dipakai agar bisa digunakan untuk melakukan ibadah. Kita bisa menggunakan baju-baju seperti ini untuk melakukan ibadah kita seterusnya. Nah, kalau kita sudah menjaga kesucian diri kita, sudah menjaga kesucian hati kita, maka tugas kita selanjutnya adalah bagaimana menjaga hati kita tetap suci. Kita berpikir bahwa kesucian ini akan dapat kita pertahankan sampai nantinya masa corona ini berakhir, sampai Idul Fitri ini terlewati, kita tetap berada dalam keadaan suci. Dan inilah hikmah Idul Fitri yang pertama, tetap menjaga kesucian dan bahagia karena kondisi sudah suci. Kaum ini metua asal surga Allah, walaupun berada di bawah, tetap disapa oleh Ustadz. Yang kedua, hikmah corona di tengah Idul Fitri, yaitu kita berpikir wadakara subhanahu wa ta'ala agar kita tetap berzikir dan sholat. Zikir adalah untuk menenangkan hati. Ala inna bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu berfungsi untuk menenangkan hati. Kalau kita hari ini tetap berzikir kepada Allah, maka kita akan punya potensi untuk menguatkan hati kita. Hari ini hati kita mungkin banyak yang sakit. Kita berpikir, kenapa hati kita hari ini sakit? Sidul pergi ke dokter, lalu berkata, "Dok, saya suka pusing, dok." Oh, kalau suka terusin aja, nggak apa-apa kalau kamu suka. Tapi bagaimana zikir dan sholat kita merubah hati kita? Sholat Idul Fitri yang kita lakukan setahun sekali, ternyata kadang-kadang tidak merubah hati kita. Sholat kita tidak merubah keimanan kita. Sholat yang kita lakukan ternyata tidak merubah akhlak kita. Hari ini kita sholat, kita berdiri, kita masih melihat kain sarung orang yang di depan. Lalu kita melihat mereknya. Nah, ada kalian oma, karena merek saya itu. Yang cap mangga palsu, mangga arum manis atau mangga madu. Ya.
Anak dari apa? Lagi dong, cak mangga asli, nyom mangga lomai, 180 ribu yang dulu. Jadi kadang-kadang kita dalam sholat masih tidak khusyuk karena kita masih melihat dan selalu orang di depan. Atau terkadang saat kita sholat, kadang-kadang udah berpung, kadang-kadang ada berpung, beraya berpung kawan. Itu kadang berpung kok. Nyatu benar berpung, kira-kira nyesuk dulu berbeda. Dengan teman mana lagi ke luar luar biasa. Dan kadang-kadang saat kita sholat, pada sujud, roda kanan, Oma, dapat urunya terkaju. Patingkai itu punya, putikai ini, bangkai ini laut. Rapatnya dari buka polen bukan mengadil kaki atau ibu minimal polen ini supaya ada acuh. Nah kadang-kadang kita saat sholat terfikir seperti itu. Jadi kondisi seperti inilah yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Seperti kita bayangkan kalau kita hari ini sholat tidak memakai pakaian yang bagus. Kita sholat dengan baju oblong misalnya. Oblong ada itu di caleg berusaha. Coblos pulang bin pulin. Baju yang dikakirikin dari saling bukti. Bahkan kadang-kadang sudah nggak bisa layak pakai lagi. Tapi kita masih pakai. Bayangkan bila baju ini dipakai oleh anggota polsek. Lalu mereka bikin apel, lapor komandan, pakai baju kaos, pakai luar training, pakai silop impor, silop impor, ya. Pergi apel, lapor komandan, nyaki impor dari komandan hendak kuliah. Tunggu mulai, siap komandan, siap yang mati. Bayangkan kita harus pakai baju yang seperti ini ya, minimal baju jubah seperti ini. Karena baju jubah yang kita pakai ini adalah nuansa Islami. Tidak mesti pas saat hari raya aja, tapi kita juga bisa gunakan saat hari-hari lainnya. Di Arab itu baju jubah dipakai setiap hari. Bahkan bukan oleh ulama saja, agen gamen di Arab dipakai baju jubah. Pakai baju jubah, pakai surban loh. Yang ada beri loh, kacung jarang udah balik-balik loh. Tapi ulama oleh agen gamen. Ustaz, saya belum terbiasa pakai baju jubah, takut ria. Anakku, pon anakku ria. Lagi warga sedekah, pertama nggak apa-apa ria. Tunggu catat nandung tuan sedekah dari Fatimah ke Mausidin, catat aja nggak apa-apa. Tapi ke depan kalau kita sudah biasa tidak lagi ria, lagi urut pakai jam, biasa pakai jam, menyoh lalu pakai meribu jaro. Ini rianya tidak ada lagi. Bayangkan bagaimana hari ini sholat kita dan zikir kita. Semoga sudah berakaras melebihi fasallah. Semoga kita dapat hikmah Idul Fitri yang kedua, yaitu zikir dan sholat kita makin luar biasa. Yang ketiga, hikmah Idul Fitri di tengah corona, yaitu kalau kita melaksanakan Idul Fitri di tengah corona, maka bal tu'thirunal hayatad dunia. Kita jangan terperdaya oleh dunia. Hari ini kita hidup di alam dunia. Dunia yang Allah ciptakan ini hanya sementara. Dan kita lihat dunia ini ada dua macam makhluk di sini. Ada makhluk yang besar dan ada makhluk yang kecil. Makhluk yang besar seperti kita lihat gajah. Ya, tahu ya, seperti gajah. Seperti gajah ya. Itu makhluk yang besar. Makhluk yang kecil itu seperti kuman. Jadi kita mungkin sekarang lihat masa corona ada yang aneh. Gajah di mall, di konser, di pasar nggak kelihatan. Tapi semut di Menasak dan semut di tempat sholat kita atau di masjid ini kelihatan. Makanya kita dilarang sholat, tapi di mall dan pasar tetap ramai orang. Tapi jangan lagi. Kondisi hari ini gajah adalah binatang yang besar. Tapi kuman kita nggak nampak lihat. Apalagi bakteri atau virus seperti virus corona ini. Itu harus dilihat dengan mikroskop. Kami yang diuk, ibu nanti po mikroskop bu, nanturano, bukan yang siklop. Mikroskop itu mengatakan benda-benda yang bagus. Jadi kalau hari ini virus corona bisa dilihat dengan mikroskop. Dan hari ini kita sadari
bahwa benda yang kecil itu lebih rumit pengerjaannya daripada Allah. Gajah mungkin kita bisa bayangkan, karena sabah kaki gajah mungkin udah dapat penasaran. Kita bisa bayangkan. Tapi kalau hari ini kita bayangkan virus atau bakteri, lebih mana? Atau lebih? No? Kita tinggal dalam mungkin belikan atau lebih? Ya, lebih itu kecil. Tapi kita punya mata, dia punya mata. Kita punya kaki, dia punya kaki. Dan hari ini lebih itu bahkan anaknya lebih banyak daripada kita. Yang lucu, nak urung raya, rumah raya, tapi anak-anak ikut lebih yang pakai dua. Ya. Kadang-kadang ada yang curhat, Ustaz, saya bukan nggak mau memberikan keturunan kepada suami, tapi suami saya nggak enak dipandang mata, Ustaz. Suami saya jelek, pendek, hidungnya pesek, pantatnya tonggek, bau ketek, hidup ini, Ustaz. Suami saya malas kerja, Ustaz. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan cukup berdosa satu orang bila tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib nafkah atas dirinya. Kalau Anda para suami ingin dicintai oleh istri, caranya gampang. Cukup bangunkan istri saat sholat tahajud, lalu bentangkan sajadah cinta. Berdirilah menjadi imam. Lalu saat Anda berdiri jadi imam, Anda mulai membacakan Al-Fatihah. Takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Anda lu baca sampai habis. Takut di antara ibu-ibu ada yang baper lalu berkata, seandainya Ustaz Gunawan bisa menjadi imam. Ya, tapi nggak apa-apa. Tetap jaga keharmonisan dengan pasangan kita sendiri. Good man for a good woman for a good man. Itu surat 34 ayat 26. Ad-dunya mata, wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Dunia inilah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang salehah. Tetap jangan terpedaya oleh dunia, dan inilah hikmah Idul Fitri yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir para penghuni mutua asal surga Allah, hikmah Idul Fitri di tengah corona adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Tetap fokus kepada akhirat. Hari ini kita sadar dengan kondisi kita sekarang. Kadang-kadang kita lihat kondisi waktu saat darurat militer dulu. Yang waktu darurat militer urun punoh dengan nasa. Buat malam Jumat punoh. Kenapa? Tiga meter. Yang nggak ngaji malam Jumat gam semua. Wadai keaman nega yang kayak nasa. Wadai zaman dengan konflik itu urun punoh ya dan budaya. Cerita lagi tengku, nyo ada domba hidup wilayah ini. Tapi ada tempat wilayah kau punoh, ada punoh nak perlu bawa kaki lima boleh. Tapi ada orang kan bukan kaki lima, tapi dua pa, kaki dua ya. Kan purpa boleh mempa, karena pur. Lebih baik mati di dalam daya daripada mati dalam mungkin. Ya masa konflik. Tapi setelah konflik, lebih baik mati dalam mungkin daripada mati dalam daya. Udah malu lebih. Nah inilah kita tetap mengejar akhirat, fokus kepada akhirat. Jangan kita fokus kepada dunia, karena dunia membuat kita lalai. Kadang-kadang kita bekerja sampai P18, pergi pagi pulang petang, pantat panas, kepala pusing, pinggang pegal, penghasilan pas-pasan, potong pajak pulang, nyandung pada dunia. Bahkan orang fungsinya tak boleh kerja. Kalau boleh puasa 6, bagi kita yang mengejar puasa 6, maka karena kasih dari seperti puasa setahun pahalanya. Kita kejar pahala puasa 6, kalau mulai kafe, tapi kan nggak mulai kerja. Akhirnya kita terpaksa sahur pakai Indomie, rasa kesepian, ditambah teh tarik ulur. Ya. Kita padahal sudah baca di koran bahaya makan Indomie. Setelah saya baca di koran bahaya makan Indomie, akhirnya saya berhenti membaca koran. Bukan berhenti makan Indomie, karena banyak puasa bukan dia loh, puasa 6. Kita sahur hari pertama puasa 6,
itu pakai soto Medan. Hari kedua kari ayam, hari ketiga kaldu ayam, hari keempat coto Makassar. Semua bentuk Indomie. Hari kelima pakai kurma, hari keenam pakai balsam. Gitu. Ini karena kita kerja mengejar dunia, kerja keras pakai kuda sampai tak sempat olahraga. Tekad diet sudah bulat, tapi perut yang makin bulat ternyata. Jangan terlalu mengejar dunia, tetap fokus kepada akhirat. Itulah hikmah Idul Fitri di tengah corona yang keempat. Kaum Wa 6 karat, kaum ayat 6 karat kan? Yang terakhir akhir ayat yaitu Inna hazal fi sufi ula sufi Ibrahim wa Musa. Ini telah tercantum dalam sufi yang pertama. Sufi itu badal kepada sufi ula, sufi Ibrahim wa Musa. Diceritakan dalam akhir kitab Nuratul Nasihin tadi, majelis ke-71. Barang siapa membaca surat Al-A'la, maka Allah akan memberikannya pahala 10 kali lipat dari apa huruf-huruf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Dan bayangkan ketiga Nabi ini punya kesamaan, yaitu sama-sama Nabi ini cinta kepada anak yang yatim. Bayangkan kadang-kadang kita di rumah, Fitri berkata kepada Sidul, Abi, kita akan raya Idul Fitri belum punya baju raya. Anakku, tak pakai baju caleg korsa muda. Abi, ditanya anakku, tapi anak kita pakai lenden, kamu. Mereka marah karena tak punya baju raya. Kapan kita jahit baju raya untuk mereka, Abi? Sidul berkata, oke, besok kita jahit. Kita jahit baju raya, Abi? Bukan, kita jahit mulut mereka supaya nggak teriak lagi, nggak rela lagi. Sungguh terlalu, ya. Tapi kita hari ini kadang-kadang kecintaan kita kepada anak yatim, kepada fakir miskin kurang sekali. Sedekah 100.000 berat. Beli paket data ada uang. Tidak ada hidayah. Kalau kita fikir mahal. Lo kuota itu tak kira 80 ribu mahal. Orangnya kalau Quran 80 ribu nape? Kalau HP 8 juta nape? Nah HP saja dulu. Kadang-kadang HP sampai ini kan naik HP. Naik mabila, geser sampai gitu. Nyoba lebih parah juga corona virus HP. Bahkan yang lebih parah lo virus kafe gitu. Kafe dengan mungkin ada buka. Akhirnya kafe-kafe lain ijaran berapa kafe yang betul kafe. Dan lebih parah daripada corona. Bayangkan inilah yang harus kita basmi, dan hari ini kita belajar bagaimana kita cinta kepada anak yatim. Seperti dulu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah tidur malam kecuali beliau itu bersedekah kepada tamunya. Jadi beliau itu langsung bersedekah setiap hari. Nabi Musa, kita tahu kisahnya dalam surat Al-Kahfi bersama Nabi Khidir saat beliau mulai membangun rumah anak yatim tanpa biaya. Jidara yuridu ayyatut lafaqama. Nabi Muhammad pakulairannya memang cinta anak yatim. Bahkan hari ini kita sadar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ana wa kafilul yatim kaha'ataini. Aku dan orang yang mencintai anak yatim itu seperti dua jari ini. Seperti ini Rasulullah mensyaratkan karena beliau sangat mencintai anak yatim. Sebegitulah Rasulullah akrab dan cinta kepada pengurus anak yatim, bukan penguras harta anak yatim. Nah hari ini di kesempatan terakhir sebelum kita akhiri tausiah kita, Ustadz mau sedikit bertanya, adakah anak yatim yang hadir hari ini dan sholat Idul Fitri di masa Butun Belikan? Ustadz mau kasih hadiah, boleh tunjuk tangan? Anak yatim? Ada anak yatim satu orang aja? Enggak berani lah. Anak yatim? Boleh tolong bangun? Malu lah. Rame-rame juga boleh? Ada di bawah. Iya di bawah boleh naik? Malu lah. Boleh? Ya silakan. Iya. Sambil kita menanti anak yatim maju ke depan, kita bercerita di akhir kitab Nuratul Nasihin bahwa saat Rasulullah begitu pulang dari sholat Idul Fitri, cuma 2 orang, ada lagi? Saat Rasulullah begitu pulang
dari sholat Idul Fitri. Ada lagi? Kalau ada lagi boleh maju. Ya, silakan berdiri dulu. Ada lagi sampai ketemu kawannya? Ada? Ada lagi yang lain? Ya, boleh maju sebentar. Ada lagi? Ini untuk membuka semangat kita agar kita memberikan uang kepada anak yatim yang kita sayangi, yang kita dapat nyari. Uang kita bersedekah kepada anak-anak yatim kita. Nggak banyak memang, tapi pastinya akan manfaat dan ini untuk jadi contoh bagi yang lain. Rasulullah saat pulang dari sholat Idul Fitri, lalu Rasulullah itu sudah turun dari masjid. Beliau melihat ada seorang anak yang sedang bermain sendiri. Ada lagi yatim sambil bangun? Kalau boleh sambil datang ke depan. Sedang bermain sendiri tanpa teman-temannya. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kamu bermain sendiri tanpa teman? Anak yatim itu berkata, saya tidak ada yang menemani. Kenapa? Karena saya dianggap anak yatim. Orang tua saya terbunuh bersama Rasulullah saat perang. Hari ini saya tak punya orang tua. Bayangkan bertanya orang anak Malaysia. Hari ini saya tak punya orang tua. Lalu saya tidak bisa bermain bersama teman-teman saya. Hari ini saya ingin bermain dengan mereka, tapi mereka menjauhkan saya. Bahkan ibunda saya yang hari ini saya pikir mencintai saya, tapi ternyata ayah tiri saya, ayah tiri saya ternyata mengusir saya dari rumah, sehingga bahkan Nurul yang hanya menghojak belum mohon ada. Ada cerita ini, bayangkan ada ditanya yang di mana menghojak, nah saya akan yakin. Rasulullah sampai berkata, wahai ananda, apakah engkau mau Muhammad sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, dan Ali serta Fatimah menjadi saudaramu? Saat itu dia sadar bahwa Rasul itu adalah Rasulullah. Boleh, yang wanita juga boleh? Boleh. Cintai anak yatim, gak apa-apa? Boleh? Gak apa-apa datang sebentar ini untuk sekedar penyemangat, agar ini tradisinya dilanjutkan oleh yang lain lagi. Mungkin ini cuma sedikit. Kita bayangkan menyo yang jagoranyo ada tanya. Jika ada yatim, menyo kan tanya orangnya pikirkan yatim, so pikirkan tanya singa. Tetap sayangi anak yatim, cintai anak yatim, dan inilah pesan dari kita berdoa. Dan ternyata anak yatim yang hari ini hadir bersama kita hanya segelintir daripada yang dicintai oleh Rasulullah. Saat Rasulullah hadir mencintai anak yatim itu terus bahagia sampai akhirnya Rasulullah wafat. Dan ketika Rasulullah wafat, maka saat itu anak yatim ini pun kembali sedih. Tapi akhirnya mereka diambil oleh Abu Bakar bin Siddiq. Sebeginilah kepedulian kita kepada anak yatim, agar kita memberikan apa yang terbaik yang kita miliki. Walaupun hari ini dompet kosong sudah nggak ada lagi, tapi cari, mudah-mudahan kita bisa dapat. Walaupun dompet sudah kosong, tapi kita cari yang terbaik. Kita berikan kepada anak yatim yang kita sayangi. Ya, ini biar adil dibagikan, ada 4 orang ya. Ada Unali, udah iya, kita bagi-bagikan pada anak yatim. Hari ini berapa 4 orang ya? Iya, semoga ini bisa diikuti oleh yang lain. Tetap
bersedekah kepadanya. Oleh saya berserahkan kembali. Nah, inilah yang Rasulullah ajarkan kepada kita dan menjadi hikmah Idul Fitri di tengah corona. Ada 4 hal. Yang pertama tadi, qad aflaha man tazakka, bahagia karena suci. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, berzikir dan salat. Bal tu'thiruna al-hayata dunya, jangan terperdaya oleh dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, fokus kepada akhirat. Inna hadza lafi suhufil ula, ini sudah diceritakan pada kitab sebelumnya, suhufi Ibrahim wa Musa. Semoga inspirasi ini bisa motivasi kita semua untuk tetap tegar di tengah wabah corona. Dan bagi yang penasaran apa tadi jawaban daripada teka-teki, siapa bagus tangan kanan atau tangan kiri untuk mengaduk minuman? Siapa tahu? Tangan kanan. Ada yang bilang kiri lebih enak, enggak? Ya, yang betul untuk mengaduk minuman tangan kanan atau tangan kiri, keduanya salah ya. Yang bagus untuk mengaduk minuman pakai sendok, jangan pakai tangan ya. Luar biasa. Kita berdoa hari ini agar Allah memberikan keselamatan, kesehatan kepada kita semua. Allah turunkan hikmahnya kepada kita. Allahumma anzilil rahmata wal ni'mata wal barakata was-sihhata was-salamata wal afiyata alaina fi hadzal masjid fi hadzal makan. Amin amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan bagus berenang di air tawar. Ustaz kepengennya makin cepat makin bagus karena Ustaz juga sudah lapar. Kita akhiri usia ini, tapi sebelum berakhir Ustaz mohon agar bisa mungkin berdiri ya Pak Isi, bersalam-salaman minimal yang bapak-bapaknya di depan, untuk kita saling memaafkan dosa kita minimal yang hadir pada hari ini. Kita semua saling salam-salaman di sini, dan boleh kalau berdiri nanti dipimpin sholawat mungkin oleh imam kita, berdiri semua untuk kita salam-salaman. Dan di akhir kata Ustaz mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Jangan lupa sampaikan juga salam Ustaz Gunawan kepada orang tercinta di rumah Anda dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi